kita bahas hari ini yaitu penyusunan laporan keuangan dengan soal yang sama dari video-video sebelumnya. Pada video sebelumnya soalnya untuk kita menyusun laporan kantor akuntan Eka Jaya. Pada video sebelumnya kita sudah menyusun jurnal penyesuaian, analisis jurnal penyesuaian, kemudian kita sudah menyusun jurnal penyesuaian, kemudian kertas kerja 10 kolom, dan pertemuan atau video kali ini kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan yang kita akan bahas di sini yaitu ini laporan keuangan yang akan kita bahas kali ini hanya khusus untuk laporan laba rugi. Di mana laporan laba rugi ini dalam menyusun itu hanya ada 2 akun, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Akun pendapatan dan beban ini kita kenal dengan akun nominal. Jadi akun yang terdapat di laporan laba rugi ini adalah akun nominal. Jadi tidak boleh dalam menyusun laporan keuangan hanya ada 2 akun di situ, hanya akun pendapatan dengan akun beban. Oke, kita lanjut. Pada video sebelumnya kita telah menyusun kertas kerja untuk perusahaan akuntan Eka Jaya ini, untuk perusahaan akuntan Eka Jaya. Pada video sebelumnya kita susun kertas kerjanya. Kertas kerjanya yang ini, dari kertas kerja yang kita susun kita sudah mendapatkan labanya yaitu sebesar ini 1.985. Ini sebesar 1.985 laba. Dia mendapat laba. Jadi laba ini kalau pada saat kita menyusun nanti laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi, laba bersih yang didapat di kertas kerja di sini yang ini harus sama dengan laba yang didapat nanti di laporan laba rugi. Jadi jumlah yang didapat di sini, labanya di kertas kerja itu harus sama dengan laba sebentar yang ada di laporan laba rugi yang akan kita susun. Oke, kita mulai saja. Sebelum kita mulai, kalau kita menyusun, saya perlu ingatkan bahwa kalau kita menyusun laporan laba rugi itu sumbernya berasal dari kertas kerja, khususnya di bagian kolom yang ini. Jadi kita akan menyusun laporan laba rugi itu datanya diambil dari sini. Semua datanya diambil dari kertas kerja di bagian laporan laba rugi. Artinya semua data-data ini, kita akan kasih pindah ke laporan laba rugi. Oke, kita mulai kasih pindah. Kita mulai buat laporan laba ruginya. Ini saya sudah buat formatnya. Formatnya seperti inilah. Jangan lupa tulis nama perusahaannya, nama laporan yang akan dibuat, dan periode akuntansinya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa di laporan laba rugi hanya ada 2 nama akun, yaitu pendapatan dengan beban. Selain dari itu, tak usah diperhatikan. Jadi hanya 2, hanya pendapatan dengan beban.
Oke, kita lanjut. Kita mulai pindahkan data dari kertas kerja. Yang pertama kita kasih pindah yaitu pendapatan. Kita cari pendapatan. Kita cari pendapatan. Di bagian laba rugi, kita cari pendapatan kebetulan hanya satu pendapatan, yaitu hanya pendapatan jasa sebesar 6 juta ini kita pindahkan pendapatan jasa sebesar 6 juta. Oke, kita pindahkan, kita tulis pendapatan jasa nilainya sebesar 6 juta. Perlu diingat bahwa jika di kertas kerja ada misalnya pendapatan sewa, berarti di laporan keuangan juga kita tulis pendapatan sewa. Misalnya ada pendapatan iklan di sini. Misalnya di sini di kertas kerja ada pendapatan iklan, kemudian di sini nilainya, berarti nilai itu pendapatan iklan kita tulis juga di sini. Kita tulis juga di sini pendapatan iklan. Misalnya sini kita tambah pendapatan iklan. Kita tulis di sini. Misalnya pendapatan sewa 6 juta. Misalnya 6 juta, pendapatan iklan misalnya 1 juta. Berarti hanya ada 2, berarti kita tulis di bawah jumlahnya jumlah pendapatan jasa. Berarti sebesar 7, kita tulis di sini 7 juta. Kebetulan contoh ini hanya ada satu pendapatannya, ya kita tidak tulis. Berarti kita langsung tulis di sini pendapatan jasa 6 juta. Karena hanya kebetulan di kertas kerja yang kita buat hanya ada satu pendapatan jasanya. Oke. Kita lanjut kita cari karena pendapatan jasanya hanya satu, kita pindah mencari lagi beban. Oke, kita cari beban. Di kertas kerja, beban apa? Kita lihat yang pertama itu beban sewa. Beban sewa itu jumlahnya 6 juta. Oke, kita kasih pindah. Kita tulis di sini. Beban sewa sebesar 2 juta. Oke, sudah. Kita cari lagi beban apa lagi di kertas kerja. Beban gaji karyawan sebesar 1 juta. Ini beban gaji karyawan sebesar 1 juta. Kita kasih pindah lagi. Kita tulis beban gaji karyawan sebesar 1 juta. Oke. Setelah itu kita cari lagi beban apa? Beban iklan 400.000. Ini ada beban iklan 400.000. Ini 400.000 kita tulis lagi. Beban iklan. Beban iklan 400.000. Oke. Kita cari lagi beban apa lagi? Beban iklan sudah, beban listrik dan telepon. Ini beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Kita tulis lagi, kita kasih pindah. Beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Oke, sudah. Beban listrik dan telepon sebesar 150. Sudah. Kemudian kita pindah lagi, ini beban lain-lain sebesar 100.000. Ini beban lain-lain sebesar 100.000. Kita kasih pindah lagi. Kita tulis beban lain
sebesar 100.000. Oke, sudah. Kita cari lagi, masih ada beban. Ternyata ini beban penyusutan peralatan sebesar 65.000. Kita tulis beban penyusutan peralatan sebesar 65.000. Kita tulis beban penyusutan peralatan sebesar 65.000. Oke, kita cari lagi, masih ada beban. Ini apa ini? Beban perlengkapan sebesar 300.000. Kita ulang, beban perlengkapan sebesar 300.000. Kita tulis beban perlengkapan sebesar 300.000. Oke, sudah kita kasih pindah. Kita cek satu-satu berapa jumlah akun di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita cek di kertas kerja. Di bagian laba rugi kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti cocok. Sudah kita kasih pindah semua. Sudah selesai kita kasih pindah. Kita jumlahkan ini. Kita tulis di sini jumlahnya. Kita jumlahkan semua ini. Kemudian kita tulis jumlahnya sebesar 4.015.000. Oke. Kita kasih dalam kurung. Dalam kurung artinya itu mengurangi dari pendapatan. Itu harus dalam kurung karena pendapatan mengurangi beban. Setelah 6 juta dikurang 4 juta itu hasilnya 1.985.000. Ingat, kalau lebih tinggi pendapatan dibanding beban, ini beban, lebih tinggi pendapatan nilainya dibanding beban, berarti itu adalah laba bersih. Tapi kalau lebih tinggi beban, jumlahnya beban dibanding pendapatan, berarti di sini bukan laba bersih, tapi rugi bersih. Contoh misalnya, pendapatannya 6 juta. Kemudian bebannya misalnya 7 juta. Jadi jumlahnya beban misalnya 7 juta. Berarti lebih tinggi beban, berarti lebih tinggi ini beban dibanding pendapatan. Berarti dia dapat rugi. Berarti ruginya sebesar 1 juta. Berarti di sini bukan laba, tapi rugi. Kalau dia lebih tinggi beban dibanding pendapatan. Tapi kebetulan pada soal ini pendapatan lebih tinggi dibanding beban. Nah, kita cek kalau kita menyusun laporan laba rugi yang didapat di sini, laba bersih yang didapat di sini itu harus sama jumlahnya dengan laba bersih yang didapat di kertas kerja. Di laba ini yang 1.985 ini yang kita dapat itu harus sama dengan laba bersih yang kita dapat di kertas kerja. Kita cocokkan apakah sama atau tidak. Kita cocokkan apakah sama atau tidak.
Ternyata labanya sama. Dia dapat laba. Labanya itu sebesar 1.985.000. Berarti sama labanya, berarti kita telah menyusun laporan rugi labanya untuk kantor akuntan Eka Jaya. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Kita bertemu kembali pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.